Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi teman-teman rescuer di seluruh Indonesia, tim verifikasi, pejabat atasan langsung, ya, kasih operasi, kasih sumber daya, maupun para kepala kantor di seluruh Indonesia. Menyikapi surat direktur ya, surat direktur Bina Tenaga tertanggal 23 Juli 2021 terkait dengan pemberitahuan uji kompetensi. Ya, terkait dengan pemberitahuan uji kompetensi bagi pemangku jabatan fungsional rescuer. Ya, surat nomor B3284 garis miring BNG titik 02.02 garis miring Romawi 7 garis miring BSN strip 2021 tanggal 23 Juli. Ya. Jadi di surat tersebut untuk syarat mengikuti uji kompetensi salah satunya ya di situ disampaikan bahwa di PAK ya di PAK atau di penetapan angka kredit ya sudah memuat rekomendasi eh, mengikuti gitu ya mengikuti gitu. Tetapi beberapa teman-teman ada yang di rekomendasinya itu belum dapat gitu, belum dapat. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya kita mengikuti standar ini ya, standar ini. Jadi ini standar yang kami coba buat ya untuk mengontrol pelaksanaan uji kompetensi ya. Untuk mengontrol pelaksanaan uji kompetensi di mana nanti seorang rescuer bisa mempersiapkan dirinya secara kompetensi ya, jasmani dan mentalnya gitu. Nah, metode uji kompetensi kali ini ya, kami menggunakan sistem mendaftar ya, bukan lagi dipanggil namanya seperti yang sudah-sudah. Karena beberapa kesempatan kami panggil ternyata banyak yang belum siap juga ya. Pas sampai di Jakarta ya ketika diuji ternyata kompetensinya masih jauh gitu ya. Nah, untuk kali ini ya kami mencoba untuk melakukan metode uji kompetensi dengan cara mendaftar ya. Untuk pertama kali mendaftarkan itu ya, untuk pertama kali mendaftarkan, teman-teman bisa melihat ya nilai PAK-nya saat ini ya, khususnya teman-teman yang akan naik jenjang ya. Artinya yang dari 2A ke 2B, kemudian yang 2D ke 3A, maupun yang 3B mau ke 3C ya, yang mau naik antar jenjang ya, dari pemula ke terampil, terampil ke mahir, mahir ke penyedia. Di sini beberapa apa namanya rekomendasi ya itu ada yang mengalami, mohon maaf, kesalahan sistem dari aplikasi ya. Jadi mengalami kesalahan sistem dari aplikasi membaca aturan ini ya. Jadi kami mencoba membuat satu aturan standar untuk mengontrol peserta uji kompetensi. Jadi di sini eh, kami memperhatikan yang pertama adalah masa kerja ya, masa kerja. Jadi masa kerja dalam pangkat ya, dalam pangkat terakhir misalkan 2D baru 1 tahun, kalau angka kreditnya mencukupi itu juga belum dapat ya, itu juga belum dapat. Jadi masa kerjanya minimal 1,5 tahun ya dalam pangkat terakhirnya itu. Misalkan 2D ya 2D-nya 1,5 tahun. Misalnya 1 April 2020 berarti 1,5 tahunnya nanti 1 Oktober 2022 gitu ya. 1 Oktober 2021, sorry. Jadi kalau 1 April 2020
KP2D-nya ya 1 April 2020, 1 April 2021 kan 1 tahun ya. Berarti nanti ketemu 1 April 2020 1 Oktober 2021 itu sudah 1 tahun setengah ya. Nah, ketika sudah posisi 1 tahun setengah, angka kredit yang mencukupi, dia bisa mendaftar uji kompetensi, ya. Nah, kami mengatur untuk angka kredit minimal ya, untuk angka kredit minimal adalah 95% ya. Jadi contohnya misalkan yang 2D nih, yang 2D, masa kerja dalam pangkat terakhirnya 1,5 tahun ya. Unsur utama 90%-nya itu adalah 80,75. Jadi kalau yang sudah 81 boleh ya, boleh mendaftar uji kompetensi. Tapi dengan catatan secara total ya, itu sudah 95 poinnya. Artinya ditambah dengan penunjang gitu ya. Jadi kalau misalnya 80,75 di unsur utama, kemudian memiliki 15 poin gitu ya, 15 poin unsur penunjang itu kan sudah 95,75. Artinya itu sudah bisa mendaftar ya. Nah, ini tolong diperhatikan di unsur utamanya ya dan totalnya. Karena kan ada unsur utama, unsur penunjang dan total ya. Ada unsur utama, penunjang dan total ya. Teman-teman, Bapak Ibu, perhatikan saja unsur utamanya sudah mencapai 95% atau belum, ya. Lalu totalnya itu sudah sesuai, 95% atau belum, gitu ya. Kalau belum mencukupi itu, berarti nanti, tidak perlu mendaftar, ya, tidak perlu mendaftar. Tapi beberapa, PAK ya, beberapa PAK ini mohon maaf kesalahan dari, sistem kami di aplikasi membacanya begini, ya, membacanya begini. Jadi ini sekedar contoh saja ya, sekedar contoh saja. Nah, untuk, contoh PAK di sini ya, contoh PAK di sini, dia unsur utamanya sudah 81 ya, sudah 81 di sini, 81. Tadi kan 80,75, artinya di sini dia seharusnya dapat, ya, seharusnya dapat. Nah, totalnya tadi 95, di sini totalnya sudah 111, ya, 111. Nah, kemudian di sini rekomendasinya adalah belum dapat, ya. Kami mohon maaf, mohon dicek sekali lagi nilai PAK-nya, ya. Jika memenuhi syarat 95% seperti yang ada di sini, ya. Nah, di sini saya zoom dulu. Ya, unsur utamanya sudah 95% dan totalnya ya juga sudah 95%, silakan melakukan pendaftaran uji kompetensi ya. Untuk PAK ini ya karena rekomendasinya belum dapat, di sini diperhatikan unsur penunjangnya ya. Unsur utamanya sudah mencukupi, unsur totalnya ini, unsur utama dan penunjangnya juga sudah mencukupi. Tapi kita lihat dulu yuk, masa kerja ya. Masa kerjanya di sini, pangkat terakhir dia 2D itu 1 Oktober 2019 ya, 1 Oktober 2019. Kalau misalnya ketemu April kemarin di 2021, berarti dia sudah di dalam pangkat itu, 1 tahunnya kan di Oktober 2000, nah 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah ditambah Mei, Juni, Juli, sudah 3 bulan, berarti 1 tahun 9 bulan. Ya, 1 tahun 9 bulan. Nah, ini bisa mendaftar. Berarti ini ada kesalahan sistem pada saat mencetak ya. Jadi ada kesalahan aplikasi pada saat mencetak. Kami mohon maaf ya, kami mohon maaf atas kesalahan ini. Tetapi pada prinsipnya ini tidak akan diubah, tidak akan diganti ya. Tetapi nanti akan kami coba rekomendasikan ya untuk bisa mendaftar dan mengikuti uji kompetensi. Nanti akan kami coba fasilitasi. Kemudian ada contoh lainnya begini, ya. Ini contoh yang sama.
artinya dengan orang yang berbeda ya. Di sini sorry, masa kerjanya 1 Oktober ya, 1 Oktober 2019. Ini sama ya, sama. Berarti 1 tahun 9 bulan sudah bisa memenuhi syarat dari sisi masa kerja. Nah, kemudian di sini nilai utamanya 82 ya, nilai utamanya 82. Tadi syarat untuk uji kompetensi berapa? 80,75 ya untuk terampil yang kemahir. 80,75. Di sini sudah 82. Kemudian secara total tadi 95. Nah, di sini secara totalnya 95,672. Artinya juga sudah memenuhi syarat ya, gitu. Tetapi pada saat kemarin kami menggunakan aplikasi, munculnya masih belum dapat, ya. Nah, ini untuk rescuer yang memiliki PAK yang munculnya seperti ini, ya, yang munculnya seperti ini, maka tetap bisa mengajukan atau mendaftarkan diri mengikuti uji kompetensi, ya. Oke, mudah-mudahan itu dipahami ya. Dan kondisi sebaliknya bisa saja ya, bisa saja terjadi eh, apa namanya situasi di mana angka kreditnya kurang, tapi rekomendasinya ternyata dapat, ya, ternyata rekomendasinya dapat. Nah, ini juga nanti akan menjadi bahan evaluasi kami. Nah, ini contoh yang sebaliknya ya, teman-teman ya. Contoh yang sebaliknya. Dia posisinya angka kreditnya di sini 74 ya, 74. Padahal tadi syaratnya berapa? 80,75. Kemudian totalnya 91 ya, totalnya 91, harusnya 95. Tapi di sini rekomendasinya dapat ya, di sini rekomendasinya dapat. Nah, ini juga kesalahan sistem. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah standar persyaratan mengikuti uji kompetensi ini ya. Nanti akan coba saya share. Silakan teman-teman perhatikan nilai PAK-nya yang sekiranya cukup ya, memenuhi syarat ya, walaupun rekomendasinya belum dapat, silakan mendaftar ya. Dengan catatan secara fisik, keterampilan dan mental siap. Ya, kalau nggak siap, ya nggak apa-apa, tidak perlu mendaftar ya. Jadi kalau dirasa sudah cukup siap, silakan kalian mendaftar. Kalau misalnya di situ nilainya kurang, tetapi rekomendasinya ternyata dapat, mohon maaf, nanti juga kami akan sortir secara manual. Ya, nanti ke depan akan kami perbaiki. Mudah-mudahan nilai PAK-nya bisa sinkron gitu ya aplikasinya nanti. Saya kira mungkin itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Semoga video ini cukup menjelaskan tentang pelaksanaan uji kompetensi, khususnya dalam proses pendaftaran peserta uji kompetensi. Oke ya, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.